Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English class for the 5th graders with me, Miss Nur. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like-nya ya, subscribe ke channel ini, dan juga nyalain notifikasinya agar kalian tahu kalau Miss Nur upload video baru. Well kids, in this chapter, we are going to talk about the procedure text and then the ordinal numbers. Now, let's check this out. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke introduction. Apa sih yang dimaksud dengan procedure text? Oke, di sini Miss Nur membagi atas dua pengertian. Yang pertama kita bisa lihat ada procedure text is a piece of text that give us instruction for doing something. Nah, yang berarti procedure text itu adalah sebuah teks yang memberikan kita perintah atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Bisa juga diartikan sebagai procedure text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Atau yang berarti procedure text itu adalah teks yang dirancang untuk menggambarkan bagaimana sih sesuatu itu dicapai melalui urutan tindakan ataupun langkah-langkah. Nah, secara garis besar bisa kita ambil kesimpulan bahwa prosedur teks itu adalah jenis teks yang bertujuan untuk menggambarkan suatu perintah atau instruksi tentang bagaimana sesuatu itu dicapai sesuai dengan urutan dan langkah-langkah yang benar. Baiklah anak-anak, sekarang kita masuk ke bagian kedua, yaitu kita akan membicarakan tentang communicative purpose. Nah, apa sih yang dimaksud dengan communicative purpose itu? Jadi, communicative purpose itu adalah tujuan komunikasi dari setiap teks. Oke, dalam hal ini, tujuan komunikasi dari procedure text itu yang pertama, the social purpose of procedure text is to show how something is done through sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Atau yang berarti tujuan sosial dari procedure text itu sendiri adalah untuk menunjukkan bagaimana sesuatu itu dilakukan melalui urutan langkah yang memungkinkan pembaca untuk mencapai tujuannya. Nah, ada lagi yang lain, ada juga yang mengatakan bahwa the purpose of procedure text is to tell the reader how to do or make something through a sequence of actions or steps. Yang berarti tujuan dari teks prosedur itu sendiri untuk memberitahu pembaca bagaimana melakukan atau membuat sesuatu melalui urutan tindakan atau langkah-langkah. Oke, next kita masuk ke bagian language features atau ciri-ciri kebahasaan. Nah, dalam membuat procedure text itu ada beberapa ciri-ciri kebahasaan yang seharusnya kita gunakan. Yang pertama, dalam procedure text itu mengandung biasanya menggunakan simple present tense. Teman-teman sudah tahu kan? Anak-anak sudah tahu apa sih yang dimaksud dengan simple present tense itu? Oke, sedikit mengulik. Jadi simple present tense itu pola kalimat yang kita gunakan ketika hendak menyatakan suatu kegiatan yang terjadi di masa sekarang. Nah, present tense itu identik dengan kata kerja bentuk pertama. Oke, language features yang kedua untuk procedure text yaitu menggunakan use imperatives atau bentuk perintah. Biasanya menggunakan kata-kata perintah ya. Kalau untuk procedure text, for example, cut, stir, don't mix. Nah, itu semua kata-kata perintah. Potonglah, lalu jangan diaduk, didihkan. Nah, itu semua imperatif. Oke, selanjutnya use of action verb. Menggunakan kata kerja aksi atau kata kerja tindakan. Apa sih contohnya? Contohnya bisa turn, put, mix, and etc. Selanjutnya, next, use of connectives atau kata penghubung. For example,
first, then, finally, after that, and etc. dan lain-lain. Oke, selanjutnya use of adverbial phrases atau frasa kata keterangan. For example, for 5 minutes, 2 centimeters from the top, and others. Nah, pokoknya jadi language features atau ciri-ciri kebahasaan pada procedure text itu diantaranya adalah yang tadi sudah Mister jelaskan ya, menggunakan simple present, imperative, action verb, connective, dan adverbial phrases. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan generic structure. Nah, anak-anak tahu nggak sih apa sih generic structure itu? Ada yang tahu nggak? Oke, sedikit. Jadi generic structure itu merupakan struktur kalimat yang terdapat pada procedure text itu sendiri. Nah, ada 3 generic structure pada procedure text. Yang pertama itu ada yang disebut dengan goal. Nah, tahu nggak goal itu apa? Jadi goal itu sama dengan tujuan. Tujuan dari teks itu. Kenapa sih teks itu dibuat? Oke, di sini ada penjelasannya. It is contain the purpose of the text. Jadi berisi tujuan dari teks itu sendiri. Nanti apa sih kita mau bahas apa? Itu namanya goal. Ya, generic structure-nya namanya goal. Oke, for example, how to make spaghetti. How to make spaghetti. Jadi, the goals of the procedure text here is how to make spaghetti. Next, for the second generic structure of procedure text is materials. Tadi kan sudah Mister jelaskan tuh, generic structure yang pertama dari procedure text itu adalah goal. Nah, sekarang yang kedua itu disebut dengan materials. Nah, apa sih materials itu, Miss? Materials itu berarti it is contain of the materials that used in the process. Jadi dalam materials itu, dalam teks yang berisi materials itu isinya nanti akan berisi tentang bahan-bahan yang digunakan dalam proses. Dalam proses apa? Proses pembuatan sesuatu atau proses cara menjalankan sesuatu dan lain sebagainya. Karena kan tadi procedure text itu sendiri merupakan kalimat yang menjelaskan tentang bagaimana sesuatu itu dapat dibuat atau bagaimana sesuatu itu dapat dijalankan atau dioperasikan. Oke, untuk contoh materials itu contohnya bisa dilihat ada the material to cook omelette are egg, onion, vegetable oil, and etc. Nah, dari kata onion, egg, vegetable oil itu termasuk ke dalam bahan-bahan yang digunakan dalam proses pembuatan sesuatu. Mungkin dalam hal ini pembuatan omelet ya. Nah, jadi itu generic structure yang kedua namanya materials. Oke, beralih ke generic structure yang ketiga. The third generic structure of procedure text is, nah the third one is about steps. Namanya steps nih. Kalau tadi udah ada goal, materials, lalu sekarang ada steps. Apa sih steps itu, Miss? Jadi steps itu it is contain of the steps to make something in the goal. Jadi berisi langkah-langkah untuk membuat sesuatu sesuai dengan tujuannya. For example, first, wash the tomatoes, onion. Second, cut the onion, become slices, and etc. Jadi dalam teks steps ini isinya adalah bagaimana sih caranya. Nah, biar lebih mudah itu caranya bagaimana. Jadi diulang ya. Kalau generic structure of the text itu ada 3. Yang pertama ada goal, ada materials, ada steps. Kalau di goals itu merupakan tujuan dari penulisannya. Kita mau menjelaskan apa? Lalu ada materials, berarti bahan-bahannya apa saja yang kita butuhkan dalam mendukung tujuan dari pembuatan tadi. Lalu ada steps. Steps itu berarti langkah-langkahnya bagaimana dan lain sebagainya.
Oke, sebagai tambahan, di sini kita akan sedikit membicarakan tentang ordinal numbers. Apa sih ordinal numbers itu? Nah, karena berhubung tadi kita membicarakan tentang struktur kebahasaan pada procedure text, di situ menggunakan ada kalimat first, second, third. Nah, berhubung kita membicarakan itu, jadi Misur langsung aja menyambung ke ordinal numbers. So, what is ordinal numbers? Now, ordinal numbers is a number defining the position of something in a series, such as first, second, or third. Ordinal numbers are used to adjectives, noun, and also pronouns. Jadi intinya, kalau ordinal numbers itu menyatakan, nih kalau dalam kardinal kan bilangnya 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ordinal numbers itu menyatakan ke 1, ke 2, ketiga, keempat, dan lain sebagainya. Itu perbedaan antara cardinal numbers dengan ordinal numbers. Nah, dalam procedure text tadi kita menggunakan beberapa kata keterangan, ya. Salah satunya tadi menggunakan ordinal numbers yang menyatakan first, second, and etc. Okay, now let's talk about the example of procedure text. Okay, I have a text here, and the title is How to Make Fruit Ice. Now, you can see the picture, right? I think it's so delicious and it's so refreshing. Okay, now next, let's go to the materials. Okay, we need mango, avocado, sugar water, milk, ice, apples, strawberries, and jackfruit. Okay, they are materials to make fruit ice. Okay, next for the steps are, the first one, cut the fruit round or dice. Then, stretching the flesh of a melon. Then, boil sugar with water until cooked for about 30 minutes. Next, put in the serving glasses that have been cut round pieces or dice. Then, to taste, pour the sugar water, put ice cubes, and put milk on iced fruit. The last one, put the decorations on the glass with a piece of strawberry on it. Okay, this is the example of the procedure text, and it contains three kinds of the generic structure of the text. The first one is the goal, and the second one is materials, and then the last is about the steps. Oke kids, sekarang Misur punya satu buah contoh lagi dari procedure text ya. Oke, di sini judulnya adalah How to use an iron. Nah, bagaimana cara menggunakan setrikaan atau gosokan kalau bahasa Indonesianya ya, bahasa kita sehari-harinya itu bagaimana cara menggunakan setrikaan atau gosokan. Nah, di sini ada penjelasan. Ironing can be hard activity for several persons, even though today's technology makes much simpler job of ironing. For those who still struggling in ironing your clothes, here are some steps to use an iron properly. For any ironing task, keep the following items on hands. Oke, kalau kalian lihat di sini ada how to use an iron. Nah, tadi kan sudah Misur jelaskan, dalam procedure text ada yang namanya generic structure of the text atau struktur umum pada teks prosedur. Nah, dalam struktur ini, dalam judul contoh teks ini, yang termasuk ke dalam generic structure yang pertama itu adalah kata how to use an iron. Nah, apa sih itu? Jadi how to use an iron itu merupakan generic structure yang berupa goals. Nah, tadi itu goals itu artinya tujuan. Jadi, tujuan dari teks ini adalah memberitahukan pembaca tentang bagaimana caranya menggunakan setrikaan, ya. Oke, next. Di sini ada kalimat keep the following items on hand. First, iron. Second, ironing board.
third, spray stretch, and the last, towel. Nah, dari kalimat ironing board, spray stretch, dan towel ini bisa kita kategorikan masuk ke materials. Jadi generic structure yang kedua dari procedure text itu sendiri namanya materials. Oke, next selanjutnya ada how to use an iron. Nah, bagaimana caranya menggunakan setrikaan itu sendiri? Di sini ada banyak penjelasannya, ada cara-caranya, ada plug your iron, lay out your ironing board, place your clothing item, spray stretch can be used to give a nice finish, begin to iron the clothes, and after ironing is complete, hang the clothes. Oke. Nah, semua ini bisa kita kategorikan masuk ke generic structure of the text yang kita sebut dengan steps atau cara-cara. Jadi anak-anak dalam sebuah text procedure itu ada 3 bagiannya, ada 3 struktur kalimatnya. Yang pertama ada goals, ada materials, dan ada yang disebut dengan steps. Baiklah anak-anak, gimana nih penjelasannya? Sudah jelas kan? Oke, sebelumnya Misur akan berikan sedikit kesimpulan. Jadi procedure text itu sendiri berarti sebuah teks yang berisikan instruksi atau perintah dalam melakukan suatu hal atau tindakan dengan melalui urutan tindakan maupun langkah-langkah. Jadi ada langkah-langkahnya di situ. Nah, dalam procedure text itu sendiri ada yang disebut dengan language features atau ciri-ciri kebahasaan. Nah, kalau ciri-ciri kebahasaan dari procedure text itu sendiri biasanya menggunakan yang pertama simple present tense. Seperti yang sudah kita ketahui ya, present tense itu berarti pola kalimat yang digunakan ketika hendak menyatakan kegiatan yang saat ini sedang terjadi, pada saat ini. Oke, selanjutnya menggunakan imperatif atau bentuk perintah, lalu menggunakan action verb atau kata kerja aksi atau tindakan, lalu menggunakan connective atau kata penghubung, dan juga yang terakhir menggunakan adverbial phrase. Nah, selanjutnya dalam generic structure-nya atau struktur umum dari procedure text itu sendiri ada 3. Yang pertama ada goals, yang berarti tujuannya, ya, atau biasanya sih lebih mudahnya adalah judulnya. Yang kedua ada materials, artinya bahan-bahan, berarti apa saja yang kita butuhkan dalam melaksanakan tindakan tersebut. Lalu yang terakhir ada steps, cara-caranya atau langkah-langkahnya. Gitu, mudah kan semuanya? Okay, now it's time to practice. Okay, let's practice together. Oke, baiklah anak-anak. Jadi di sini Miss Nur sudah sajikan satu buah teks yang berisi beberapa kalimat. Kalimatnya bisa kalian baca sendiri ya. Nah, pertanyaannya, kira-kira dari teks yang sudah Miss Nur sajikan ini, kira-kira ini bentuk dari generic structure yang mana ya dari procedure text? Okay, so the question is, what kind of generic structure of text is it? Ayo, siapa yang tahu? Kalau kalian tahu jawabannya, kalian boleh langsung jawab atau kalian boleh langsung komen di kolom komentar ya. Oke, Miss Nur tunggu jawabannya. Siapa cepat, berarti dia menyimak materi yang sudah Miss Nur jelaskan dari tadi. Sekian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan materi yang sudah Miss Nur sajikan bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Jangan lupa harus tetap semangat meskipun kita sedang melaksanakan PJJ. Tidak belajar tatap muka seperti biasa di kelas, tapi tidak boleh mengurangi semangat kita dalam belajar. Terima kasih anak-anakku sekalian. Thank you, Miss Nur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.